Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ma ba'du khali talabah arsyadakumullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai faslun fi sholatil musafir, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa syarat-syarat jamak takdim yang pertama hendaknya dimulai dari zuhur sebelum sholat asar kalau yang dijamak zuhur dan asar. Kalau maghrib dan isya maka memulai sholatnya maghrib dulu baru isya. Yang kedua sudah meniatkan untuk jamak pada sholat yang pertama, kemudian mualah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, tidak boleh ada jeda yang panjang. Kalau jamak takhir maka syaratnya adalah meniatkan jamak pada waktu sholat yang pertama. Adapun pelaksanaannya boleh isya dulu baru maghrib, boleh asar dulu baru zuhur. Kemudian juga tidak harus mualah, ada jedanya tidak masalah, itu kalau takhir. Kemudian kemarin sudah kita bahas dan singgung juga kaitannya dengan jamak mator. Jamak mator itu syarat-syaratnya sebagaimana jamak takdim. Artinya berarti kalau jamaknya itu maghrib dan isya, maka dimulai dari sholat maghrib, sudah ada niat dari sejak sholat maghrib, kemudian mualah antara sholat maghrib dan sholat isya, ditambah ada hujan ketika mulai takbiratul ihram di sholat maghrib, kemudian ketika selesai sholat maghrib dan sampai takbiratul ihram di sholat yang kedua, sholat isya. Kemudian disyaratkan hujannya itu membasahi bagian baju paling atas atau sandal yang paling bawah. Tapi syarat jamak mator ini berlaku untuk mereka yang sholat berjamaah di masjid dan tidak memiliki alat untuk menghalangi sampainya air hujan ke tubuh, seperti misalkan payung dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian ada sedikit tambahan kemarin yang antum catat kaitannya dengan sholat jamaah. Kemarin yang kita tulis di papan tulis baru 7 kayaknya ya. Laki-laki ngimami laki-laki, laki-laki ngimami perempuan, perempuan ngimami laki-laki, perempuan mengimami perempuan, perempuan mengimami laki-laki, kemudian khunsa ngimami laki-laki, khunsa ngimami perempuan, khunsa ngimami khunsa, ya kan? Tambahkan kan laki-laki tambahkan laki-laki mengimami khunsa, boleh, sah. Laki-laki ngimami perempuan, sah apa tidak sah? Sah. Kalau khunsa mengimami perempuan, sah. Jadi kurang 2 kemarin, silahkan antum tambahkan. Kita masuk ke fasal yang baru. Insyaallah kita selesaikan hari ini kitabus shalah, biar besok kita insyaallah sudah masuk kitabuz zakah. Faslun. Adapun ini adalah fasal fi sholatil jumu'ati, menerangkan tentang sholat Jum'ah. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, benar-benar satu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat atau Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar-benar akan menutup, mengunci hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Sholat Jumat ini berbeda dengan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah kemarin hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat Jumat hukumnya
fardu ain, hukumnya fardu ain. Wajib atau kefarduannya itu berlaku untuk yang akan disebutkan oleh beliau Syekh Abu Syuja pada baris yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Syarat-syarat wajibnya Jumat ada 7. Artinya kalau 7 ini tidak terkumpul pada diri seseorang, dia tidak wajib sholat Jum'ah, tidak wajib Jumatan, tapi wajib sholat duhur. Bukan karena tidak wajib Jumatan kemudian tidak sholat sama sekali. Nah begitu ya. Nah, tentunya memperhatikan syarat-syaratnya. Al-Islamu yang pertama Islam. Kalau dia kafir asli, maka secara mutlak dia tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat zuhur. Beda kalau orang murtad. Kalau orang murtad tetap dia dikenai taklif, sehingga nanti ketika di akhirat kalau dia masih mati dalam kondisi murtad akan menjadi tambahan siksa untuk dia. Wal bulu yang kedua balik. Standar balik laki-laki sudah ihtilam di saat usianya 9 tahun atau lebih, perempuan haid ketika usia 9 tahun atau lebih, atau keduanya mencapai usia 15 tahun meskipun belum mimpi basah atau haid. Wal aklu berakal, orang gila, orang yang sakit sampai hilang akalnya tidak wajib untuk Jumatan. Wal hurriyatu merdeka, budak tidak wajib Jumatan. Wal dzukuriyatu laki-laki, perempuan tidak wajib Jumatan. Tapi kalau Jumatannya tetap sah, tidak masalah. Wasihatu sehat, kalau sakit tidak wajib Jumatan. Tentunya sakit yang menghalangi untuk bisa hadir Jumatan. Wal istiton, istiton itu seperti yang kemarin sudah kita tulis, penduduk setempat yang rumahnya di situ, di daerah situ. Sebenarnya masih ada satu lagi tambahan, yaitu tidak didahului atau tidak bersamaan dengan Jumatan lain di kota atau daerah yang sama. Tidak didahului atau bersamaan dengan Jumatan lain di daerah yang sama. Jadi memang anjurannya itu betul-betul bersatu di satu masjid. Dan dulu di masa Rasulullah, ya Jumatan itu ya semuanya ngumpul di masjidnya Rasulullah. Walaupun di tempat lain juga sudah ada masjid, tapi Jumatannya ngumpulnya di tempatnya, di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sebagian ulama Syafi'iyah yang kami dapatkan dari Syekhuna Labib Najib Abdullah Ghalib itu pas daurah Mukhtasar Latif, mengatakan sebagian ulama Syafi'iyah bahkan meskipun masjid itu tidak muat, maka syarat ini tetap berlaku. Demi apa? Menjaga kesatuan kaum muslimin. Itu syarat wajibnya. Wa syaraitu fi'liha thalathatun. Syarat sahnya, syarat sah pelaksanaannya ada 3. Yang pertama, berarti yang didahului atau bersamaan itu maksudnya syarat sah pelaksanaan, bukan syarat wajib. Bukan syarat wajib, Antakuna al-baladu misran au qaryatan. Hendaknya tempat pelaksanaannya itu berupa misran atau qaryah. Antum bisa lihat di footnote-nya itu, Misr itu adalah wilayah yang di situ ada hakim syar'inya dan ada hakim syurtinya, dan ada aswaq muamalah, pasar untuk muamalah. Sedangkan qaryah, kalau qaryah itu yang tidak ada ketiga-tiganya.
Maksudnya apa? Jumatan tidak ditegakkan di tengah alas, di tengah hutan. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah. Hendaknya jumlah yang hadir dalam jamaah Jumat adalah 40 orang min ahlil jum'ah, dari mereka yang punya kecakapan untuk Jumatan, yang wajib Jumatan tadi itu, yang 7 tadi itu. Islam, balik, akil, merdeka, laki-laki, sehat, dan mustautin. Yang 40 orang ini hadirnya dari sejak awal khutbah sampai selesai sholat. Wa ayyakunal waqtu baqiyan. Hendaknya waktu zuhurnya masih tersisa, masih ada, masih dalam lingkup waktu sholat zuhur. Fa in kharajal waqtu, kalau waktunya sudah habis, au udimati syurut, atau syarat-syaratnya tidak ada, atau salah satu syaratnya, sebagian syaratnya tidak ada, sulliyat duhran, maka dikerjakan secara sholat duhur. Itu syarat pelaksanaannya. Wa faraiduha, rukun-rukunnya. Salah satu ada 3. Yang pertama khutbatani, 2 khutbah. 2 khutbah ini punya 5 rukun. Yang pertama hamdulillah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat wasiat takwa ayat mufhimah, yang kelima doa untuk kebaikan akhirat muslimin muslimat. Yang 3 ini di khutbah 1 dan 2. Yang 1 ini 1 atau 2. Yang ini hanya di khutbah yang kedua. Rukun-rukun khutbah Jumat, dan ini nanti berlaku juga untuk khutbah Id, khutbah istisqa, khutbah sholat khusuf itu sama. Rukun yang pertama khutbatani, 2 khutbah. Yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma, keduanya dilaksanakan dengan berdiri, di antara 2 khutbah ada duduknya. Khutbah Jumat, 2 khutbah Jumat ini juga, ini kan rukunnya. Adapun syaratnya, ada syaratnya juga. Syaratnya 1. Menutup aurat si khotibnya. 2. Suci dari hadas, dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. 3. Menutup aurat, suci, mualah, bersambung antara khutbah 1, khutbah 2, dan sholat. Khutbah 1, khutbah 2, dan sholat. Kemudian yang keempat, isma'ul arba'in,
Ismaul Arba'in. Khutbahnya diperdengarkan kepada minimal 40 ahlul Jum'ah yang tadi itu. Rukun yang kedua, wa antusalla rakaataini, dikerjakan 2 rakaat. Dan standarnya seseorang itu mendapatkan 2 rakaat atau mendapatkan jamaah, berarti terkait dengan rukun yang berikutnya, fi jamaatin, 2 rakaat dikerjakan dengan berjamaah. Kalau dalam sholat fardu, jamaah sholat fardu selain sholat Jumat, kita hanya dapat tahiyat akhirnya imam, itu sudah dianggap ikut jamaah, ya kan? Tapi kalau sholat Jumat kita masbuknya lebih dari rukuk kedua di rakaat kedua, berarti sudah dihitung nanti niatnya niat sholat Jumat tapi pelaksanaannya 4 rakaat. Paham maksudnya ya? Masbuk nih misalkan khutbah kedua, karena khutbah pertama bubuk, khutbah kedua bangun, pas wudhu perutnya terasa mules, akhirnya ke kamar mandi, selesai beres wudhu, masuk ke masjid, posisi jamaah sedang sujud rakaat kedua, maka dia niat sholat Jumat kemudian gabung, tapi nanti dia sholatnya 4 rakaat. Wa hay'atuha, sunnah-sunnahnya, arba'u khisalin, ada 4. Al-ghuslu, yang pertama mandi, dimulai dari sejak terbit fajar sampai sebelum berangkat Jumatan. Mandinya seperti mandi besar, niatnya niat mandi sunnah Jumat. Bagi yang mau hadir Jumatan, kalau orang yang tidak hendak hadir Jumatan tidak disunahkan mandi. Jadi kesunahannya berlaku untuk orang yang mau hadir sholat Jumat. Wa tangziful jasad, membersihkan tubuh. Walu besut thiyabil bid, menggunakan pakaian berwarna putih, tidak harus bagus, yang penting warnanya putih. Wa akhdhu dzufuri wattib, memotong kuku dan memakai wewangian. Wa yustahabbul insatu fi halil khutbah, dianjurkan, ditekankan untuk diam hening pada saat khutbah. Dan ini biasanya diingatkan oleh Bilal ketika sebelum khotib maju itu kan, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghauta ai khalaftas sunnah, menyelisih sunnah. Wa man dakhala, orang yang masuk masjid, wal imamu yakhtub, sedangkan imamnya dalam posisi sedang menyampaikan khutbah, shalla rak'ataini khafifataini, maka dia sholat terlebih dahulu 2 rakaat yang ringan, tahiyatul masjid. Tsumma yajlis, kemudian baru duduk. Syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah-sunnah, anjuran, rukun khutbah, syarat khutbah. Tafadhol, kalau ada yang mau didiskusikan terkaitannya dengan sholat Jum'ah. Tafadhol. Ya, Rid. Nggak ikut khutbah. Maksudnya kalau nggak ikut khutbah tetap sholat Jumat. Ikut sholat Jumat.
2 rakaat. 4 rakaat itu hanya kalau dia ketinggalan rukuk di rakaat kedua. Ada lagi? Berarti kalau misalkan ada masjid yang ada yang jaga biasanya itu kalau pas sholat berarti langsung ikut sholat aja memang Pak? Tidak masalah. Faslun, berikutnya fi sholatil idain, menerangkan tentang sholat 2 hari raya. Wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Sholat 2 hari raya itu sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaannya dari sejak terbit matahari sampai zawal, sampai habis waktu zuhur. Jadi sholat id boleh dikerjakan jam 10, jam 11, tidak masalah. Paling jamaahnya yang nggak pada datang. Tapi kalau misalkan satu daerah mau mengadakan seperti itu tidak masalah. Artinya waktunya itu memang terbentang dari sejak terbit matahari sampai zawal. Wahiyya rakaatani, salat id itu 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an, pada rakaat yang pertama takbir 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Berarti total 8. Wa fi tsaniyati khamsan, pada rakaat yang kedua 5 kali takbir, siwa takbiratil qiyam, selain takbir qiyam. Berarti total dengan takbir qiyam 6. Di antara 2 takbirnya disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disunnahkan pada rakaat yang pertama membaca surat Qaf, rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Qaf itu berarti 3 halaman, Al-Qamar itu sama ya, kurang lebih ya, 3 halaman Al-Qamar ya. Berapa halaman Al-Qamar? Yang baru sampai Al-Qamar? Ada yang sudah sampai Al-Qamar? Al-Qamar kan udah kelewat toh? Jauh kan? Satu lembar lebih Al-Qamar. Dalam riwayat yang lain, rakaat yang pertama membaca Sabbihis alias Al-A'la, rakaat yang kedua membaca Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sunnahnya seperti itu. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, setelah pelaksanaan sholat id kemudian imam menyampaikan khutbah 2 kali, sama seperti khutbah Jumat. Tambahannya yukabbiru fil ula tis'an, pada khutbah yang pertama bertakbir 9 kali. Wa fi tsaniyati sab'an, pada khutbah yang kedua takbirnya 7 kali. Berlaku untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dua-duanya. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil id, takbir dari sejak matahari terbenam di malam hari raya. Berarti ba'da maghrib. Setelah ada pengumuman dipastikan bahwa besok hari raya, maka malamnya mulai takbiran. Sampai kapan? Ila ayyadkhulal imamu fis shalah, sampai imam masuk datang memimpin sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa fil adha, khusus untuk hari raya Idul Adha, khalfas shalawatil mafruḍat, setelah sholat fardu. Dari kapan? Min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah. Hari Arafah itu berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Kalau tarwiyah
tarwiyah 8. Subuh hari Arafah berarti kalau hari raya Idul Adhanya Kamis berarti ya subuh tadi Rabu sudah dimulai takbir setelah sholat fardu. Ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai asar di hari tasyrik yang terakhir. Kalau Arafahnya Rabu, Idul Adhanya Kamis, berarti hari tasyriknya Jumat, Sabtu, Ahad. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sholat hari raya, ada yang mau didiskusikan silahkan. Ya. Itu ada penjelasannya Kak, redaksi takbirnya kok ada yang 3 kali dan 2 kali. Ya itu soal perbedaan riwayat saja. Ya apa ya? Tidak masalah. Ada lagi? Ya? Masbuk ya dilengkapi. Takbir sendirinya kan takbir pertamanya. Ya. Ditambah sendiri boleh, enggak masalah. Takbir ziyadah ini hukumnya sunnah. Hatta kalaupun imam kelupaan tidak melakukan takbir ziyadah, sholatnya tetap sah. Sholat tetap sah. Allah alam. Lagi? Ya. Kalau ini seandainya loh. Kalau seandainya kan takbir ziyadahnya kan sunnah gitu. Terus imam kebetulan kurang, terus ada waktu subhanallah, itu gimana loh? Imamnya nambah lagi atau abaikan saja? Allah alam. Saya belum pernah mendapati kasus itu dan belum pernah baca keterangan dalam kitab juga. Biasanya sih makmumnya pada diem aja, geremengnya nanti kalau selesai sholat. Dek mau takbirnya kurang ya, kurang. Padahal sudah mungkin jadi ini ping 7, tapi malah ping 5. Allah alam. Ada lagi? Salat Id? Gak ada? Untuk salat Id disunnahkannya baju yang terbaik. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan baju berwarna putih. Kalau dalam Id bajunya baju yang terbaik. Terbaik tidak harus termahal. Faslun fi sholatil kusufi wal khusufi, menerangkan tentang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun, sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Hadisnya jelas sekali, Rasulullah di masa Rasulullah pernah terjadi, kemudian langsung as-sholatu jami'ah, Rasulullah mengimami para sahabat mengerjakan sholat gerhana. Fa in fatat lam tuqdo, kalau kelewat maka tidak diqadha. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'ataini, tata cara pelaksanaan sholatnya adalah 2 rakaat. Fi kulli rak'atin qiyamani, pada setiap rakaatnya ada 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima, memanjangkan bacaan pada kedua rakaat tersebut. Ya kedua rakaat atau kedua berdiri tadi ya. Wa ruku'ani, 2 ruku'. Yutilu tasbiha fihima, memanjangkan tasbih pada kedua rukuknya. Duna sujudi, selain atau tidak dalam sujud, tapi ini ghairu mu'tamad. Yang mu'tamad baik ruku atau sujud sama-sama dipanjangkan. Panjangnya seberapa?
Waktu pelaksanaannya dimulai dari sejak mulai gerhana. Jadi ketika matahari atau bulan itu sudah mulai tertutup, maka ketika itu mulai disunnahkan sholat gerhana. Sampai kapan? Sampai bulan atau matahari terlihat lagi. Atau kalau dalam bahasa kitabnya itu bil injila. Tertutup nih sebagian, saya separuh, total gelap. Gelap ini kan ada nanti kurang lebih 1 atau sekian jam lah. Nah ketika sudah selesai kemudian mulai terbuka, kelihatan lagi bulannya, ketika itulah sudah habis kesunahan untuk mengerjakan sholat gerhana. Sholat gerhana. Kemudian tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling afdol 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Ini yang paling sempurna. Berdiri kan berarti berdirinya 4 kali, rukunya 4 kali. Panjangnya berdiri pertama Al-Baqarah. Nggak hafal Al-Baqarah tat, surat lain nggak apa-apa, tapi panjangnya durasinya sedurasi Al-Baqarah. Berdiri kedua Al-Imran. Berdiri 3 An-Nisa. Berdiri 4 Al-Maidah. Rukuknya, rukuk pertama 100 tasbih, rukuk 2 80 tasbih, rukuk 3 70 tasbih, rukuk 4 50 tasbih. Rukuk ini tasbih dalam rukuk berlaku juga untuk sujud. Ini tingkatan pertama yang paling sempurna. Tingkatan yang kedua 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 kali rukuk tanpa dipanjangkan. Yang ketiga 2 rakaat 2 rukuk, seperti sholat sunnah biasa. Seperti sholat sunnah biasa. Oh bukan 100 tasbih ya Afwan, 100 ayat. Ayat itu berarti ya Al-Baqarah ayat 100 tuh halaman berapa? Sekitar 3/4 juz ya, kurang lebih 3/4 juz, berarti ya kurang lebih 20 menitan ya. Maksudnya apa? Kalau kemarin-kemarin antum pernah ikut sholat gerhana kok panjang, padahal yang dibaca itu belum Al-Baqarah, itu berarti belum panjang. Panjang tuh ini. Tapi kan
alumni Nasirul Quran, santri Nasirul Quran, insyaallah mampu ngimami ini Al-Baqarah. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, ada 2 khutbah sama sebagaimana dalam khutbah Jumat, rukunnya sama, syarat-syaratnya juga sama. Wa yusirru fi kusufi syamsi, gerhana matahari salatnya dengan sir. Wa yajharu fi khusufil qamar, gerhana bulan salatnya dengan dijaharkan. Kenapa tadi malam kita nggak sholat gerhana? Karena kita tidak menyaksikan gerhana. Kesunahan sholat gerhana itu berlaku untuk yang menyaksikan gerhana. Kalau tidak menyaksikan gerhana ya berarti tidak disunahkan sholat gerhana. Tetapi kan BMKG BMKG kan orang-orang yang ahli di bidang astronomi. Di kitab-kitab disebutkan seperti itu. Banyak sekali kitab yang menyebutkan walaupun orang-orang ahli astronomi menyebutkan di hari itu atau jam itu ada gerhana, tapi kalau tidak melihat ada gerhana secara langsung dengan mata telanjang maka tidak disunahkan sholat gerhana. Pun sebenarnya gerhana itu kan terjadi karena sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saking banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Pak Fadol, sholat gerhana ada yang mau didiskusikan? Wujud? Ya. Berarti mulainya itu ketika gerhana matahari tertutup. Enggak. Ketika sedang proses menutup itu loh. Bukan ketika total, bukan. Ketika awal matahari nih atau bulan nih, gerhana kan berangsur-angsur. Ketika baru mulai, sudah mulai, nah itu sudah mulai waktu disunahkan sholat gerhana. Nah ketika sudah mulai selesai, sudah kan dari sini misalkan ya tertutup ya pelan ini kan, ketika pelan ini kan ini udah mulai waktu, kemudian sempurna nggak kelihatan, ini masih waktu sholat sunnah. Ketika sudah geser penutupnya sudah mulai kelihatan, sudah habis waktu kesunahan sholat gerhana. Ya. Itu kan bacaannya panjang ya. Ya. Kalau seandainya bacaannya belum selesai, soalnya belum selesai, tapi gerhananya udah berlalu. Nah, ada sebagian ulama mengatakan kalau gerhananya itu ndak lama, maka bacaannya disesuaikan dengan durasi gerhananya. Kalau misalkan mau diselesaikan ini pun ya ndak masalah. Ya, yang penting mengukur diri sendiri dan mengukur jamaahnya. Barangkali kita kuat tapi jamaahnya nanti malah pengennya kita mengerjakan sunnah, tapi malah mereka nanti jebule kaya ngene salat grono, gak lah pegel kabeh. Bukannya tambah seneng malah tambah. Faslun fi sholatil istisqa. Fasal menjelaskan tentang sholat istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan. Wa sholatul istisqa'i masnunatun, sholat istisqa itu disunnahkan. Faya'muruhumul imamu bitaubah, imam memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat, was-shadaqah dan shadaqah, wal khuruj minal madzalim, semua hak-hak orang lain yang masih ada pada dirinya diselesaikan, baik berupa harta atau berupa kezaliman yang lain. Wa musalahatil a'da, berdamai dengan musuh. Di sini maksudnya musuh bukan musuh orang kafir, tapi musuh sesama muslim, sedang sengketa, sedang diem-dieman. Nah, ketika mau sholat istisqa,
maka berdamai. Wa siyami salasati ayyamin, memerintahkan juga kaum muslimin untuk berpuasa 3 hari, dan ini hukumnya menjadi wajib kalau imam memerintahkan kaum muslimin berpuasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Misalkan ini hari Rabu, besok hari Senin kita akan mengadakan sholat istisqa, semuanya dari hari Jumat berpuasa, maka kaum muslimin wajib untuk berpuasa. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi'i, pada hari yang keempat si imam keluar memimpin kaum muslimin fi thiyabin bidlah, menggunakan pakaian bidlah. Pakaian bidlah itu pakaian kerja. Pakaian kerja. Kalau bahasa orang para tukang biasanya telesan. Tahu telesan enggak? Enggak tahu ya, tuh ya. Orang Kudus harusnya yang ngerti telesan. Tahu telesan? Enggak tahu. Berarti bapak antum bukan tukang. Pakaian kerja. Wastikanatin wa tadarruin, rendah hati, tenang. Wa yusolli bihim rakaataini ka sholatil idain, salat mengimami kaum muslimin 2 rakaat seperti salat id, hanya saja takbirnya diganti dengan istighfar. Bukan deng, afwan. Saya kira ini anunya, khutbahnya. Ini sholatnya. Kalau sholatnya sama seperti sholat id, takbirnya rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Bacaannya juga sama, rakaat pertama apa tadi? Qaf, rakaat kedua Al-Qamar atau Sabih sama Al-Ghasyiyah. Tsumma yakhtubu ba'dahuma, kemudian khutbah setelah sholat istisqa. Nah, kalau sholat id khutbah pertama takbir 9 kali, khutbah kedua takbir 7 apa 5 kali tadi? 7 kali. Maka kalau khutbah sholat istisqa, khutbah pertama istighfar 9 kali, khutbah kedua istighfar 7 kali. Wa yuhawwilu rida'ahu min yaminihi ila shimalihi, kalau menggunakan rida semacam sorban, maka di tengah-tengah khutbah nanti dipindah dari yang kanan dipindah yang ke kiri. Wa min shimalihi ila yaminihi, dari kiri ke kanan. Wa yaj'alu a'lahu asfalahu, bagian atas dipindah menjadi bagian yang bawah. Wa asfalahu a'lahu, bawah pindah ke atas. Wa yuksiru minat du'a'i wal istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan doanya Rasulullah. Doanya panjang sekali. Allahumma ij'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya adzab wa la mahqin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaqin. Jadikanlah hujan ini hujan rahmat, bukan hujan yang membawa petaka azab, kehancuran, ujian, hadmin itu merobohkan bangunan, wala ghorokin, menenggelamkan, banjir. Allahumma ala dzirab, al-dzirab itu al-jabalus shagir, gunung kecil, wal akam, akam itu at-tallul murtafi' minal ard, dataran yang tinggi. Wa manabitis syajar, tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Wa butunil audiyah, perut-perut lembah. Allahumma hawalaina wala alaina, jadikanlah hujan rahmat bukan hujan azab. Allahumma skina ghaitsan mughitha, hujan yang menolong. Hani'a, mari'a, mari'a itu membuat subur. Sahan, aman, aman merata. Ghadaqan, tobaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma skinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Qanit bermakna putus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhonki ma la nashku illa ilaika. Allahumma ambit lana zar'a wa adirra lana dhar'a wa anzil alaina min barakatis sama
wa anbit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis sama alaina midrara. Ini doa istisqa. Wa yaktasilu fil wadi idza sala. Kalau turun hujan maka disunnahkan mandi di aliran air, di lembah yang ada aliran airnya. Wa yusabbihu lirra'ti wal barqi, bertasbih mendengar atau melihat kilat dan guntur, petir dan guntur. Faslun fi sholatil khaufi, fasal menjelaskan tentang sholat khauf. Wa sholatul khaufi ala thalathati adrubin. Sholat khauf ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Musuh berada di selain arah kiblat. Nanti yang kedua, musuh berada di arah kiblat. Nanti yang ketiga, fi syiddatil khauf, perangnya sedang betul-betul berkecamuk. Musuh ya. Kalau di arah kiblat gimana? Ayyakuna lantu fi ghairi jihatil qiblah. Oh, yang pertama yang bukan di arah kiblat. Fayufarriquhum al-imamu firqataini, dibuat 2 kelompok. Firqatan taqifu fi wajhil adwi, 1 kelompok menghadap ke musuh. Kan musuhnya bukan di arah kiblat. Misalkan ya, ini kiblat. Imam, 2 shaf, dibuat dua kelompok. Yang satu kelompok yang belakang menghadap ke musuh, jaga shaf yang depan. Firqatan taqifu fi wajhil adwi wa firqatan khalfahu fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Imam sholat dengan shaf yang pertama, kelompok yang pertama 1 rakaat. Tsumma tutimmu li nafsiha, 1 rakaat, imamnya berdiri, barisan yang pertama ini melanjutkan rakaat kedua sendiri tanpa imam, salam masing-masing. Wa tamdi ila wajhil adwi, kemudian ganti shift, yang sudah selesai sholatnya pindah firqah yang pertama, kemudian maju menjadi makmumnya imam. Paham ya? Tadi kan paham gak nih? Maju sama imam. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan, kemudian sholat 1 rakaat bersama dengan imam. Tsumma tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Kan yang kedua, kelompok yang pertama yang baru datang sholat 1 rakaat bersama dengan imam, kan imamnya rakaat kedua, ya kan? Rakaat kedua, imam tetap posisi duduk tasyahud, nunggu firqah yang pertama tadi posisi tasyahud. Salamnya bareng dengan imam. Paham nggak nih? Praktek sini coba. Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Berdiri 6 orang. Sini 6 orang. 6 orang. 3 baris 3 baris. 3 orang 2 baris 2 baris.
Tiga lagi belakang, tiga lagi belakangnya, tiga lagi orang, satu Khalid lagi, udah, ya. Nah, Umar. Nah kan, dibagi jadi dua, antum nggak sholat dulu, yang belakang madhep ke musuh. Nah, sana, ya katakanlah misalkan di sana, kan. Nah, Umar sama baris yang pertama sholat 1 rakaat, dia berdiri, kemudian kan baru dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Mereka bertiga sholat sendiri, menyelesaikan kemudian salam, beres salam, kemudian tuker shift gantian. Nah, ini kan belum sholat sama sekali, tapi antum udah selesai, yang bertiga, antum udah sana, jaga. Nah, kemudian bertiga ini takbiratul ihram, kemudian sholat 1 rakaat bersama dengan imam. Imamnya posisi duduk, antum kan baru 1 rakaat, berdiri, menyempurnakan tambah 1 rakaat, duduk, salamnya bareng dengan imam. Jadi firqah yang pertama dapat fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Firqah yang kedua mendapat fadilah tasyahud akhir. Gitu. Ini cara yang pertama ketika fadhol duduk. Ketika musuh berada di selain arah kiblat. Wasani yang kedua ayakuna ladu fi jihatil kiblah. Kalau musuh ada di arah kiblat. Fayasuffuhumul imamu saffaini, dibuat 2 shaf, wa yuhrimu bihim takbiratul ihram, sama bareng berarti takbiratul ihramnya. Fa idza sajada ma'ahu ahadus shaffain. Ketika posisi sujud maka yang ikut sujud hanya 1 shaf. Wa waqafas shafful akhar yahrusuhum, shaf yang lain tetap berdiri menjaga shaf yang sedang sujud. Fa idza rafa'a sajadu wa lahikuhu, ketika shaf yang sujud sudah selesai kemudian berdiri, maka shaf yang berjaga tadi nyusul, ruku, sujud, duduk dan antara 2 sujud kemudian bangun berdiri, nyusul shaf yang pertama. Paham enggak nih? Paham ya? Paham enggak? Praktek lagi masuk. Rakiblat, musuhnya di sini nih, musuh 2 shaf kan, sholat bareng, takbiratul ihramnya bareng. Shaf yang pertama sujud, shaf yang kedua nggak ikut sujud, tetap berdiri jaga kan? Ketika shaf yang pertama sudah pada bangun, gantian nih, shaf yang pertama jaga kan, shaf yang kedua yang belum sujud kemudian sujud berdiri, begitu sampai nanti salam. Wasalis yang ketiga ayakuna fi syiddatil khauf wal tihamil harbi, ketika dalam kondisi yang sangat mencekam dan perang sedang berkecamuk. Fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban, maka sholat sebisa mungkin dengan berjalan, dengan mengendarai kendaraan, mustaqbilal kiblah wa ghairu mustaqbilil kiblah wa ghairu mustaqbilin naha, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kalau kondisinya betul-betul sangat berkecamuk. Enggak cukup ya? Kita selesaikan besok ya. Antum juga kayaknya udah pada ngantuk. Gitu mungkin untuk hari ini. Insyaallah kita bereskan besok. Tinggal 2 fasal sebenarnya, faslun fil libas sama faslun fi bayani ahkami tajhizil mayyit wa ma yata'allaqu bihi, terkait dengan jenazah atau orang yang meninggal dunia. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan lagi kaitannya dengan sholat khauf, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat idul fitri, idul adha, sama sholat jum'ah. Tafadhol kalau ada. Ya. Satu rakaat cuma imam. Ya. Yang menyelesaikan sendiri itu bareng-bareng atau Pak masing-masing? Yang mana ini?
Kan dia Yang satu rakaat saja. yang arah kiblat atau yang bukan arah kiblat? Yang bukan arah kiblat. Heeh. Itu kan yang saya pertama kan dia dan pertama itu berdiri dia desain satu rakaat. Desain satu rakaat. Iya, sendiri-sendiri. Itu sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Enggak bareng sama teman saya ini. Enggak, kan mereka udah nggak punya imam. Oh, udah pakai. Memang seperti itu sendiri-sendiri. Terus pakai isyarat. Apa? Pakai isyarat buat datang yang jemaah baru pakai isyarat. Enggak lah, kok pakai isyarat? Kan enggak tahu kan imam kan enggak belakang. Nah, imamnya bacanya yang panjang. Baca yang panjang. Nanti soft yang baru datang takbiratul ihram Allahu Akbar kan dengar imamnya. Baca yang panjang. Nanti ketika posisi duduk tasyahud itu kan juga nunggu soft yang baru untuk nambah satu rakaat, menyempurnakan satu rakaat itu tasyahudnya juga baca doa yang panjang. Doa setelah tasyahud itu kan waktu yang mustajab. Doa yang mustajab insyaallah. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya gerhana matahari kemudian sholatnya dilakukan zahar, boleh nggak? Kurang nyunah sih sebenarnya. Karena memang sholat siang hari yang dijaharkan itu setahu saya memang hanya Idul Fitri, Idul Adha. Di luar dua itu ya dilakukan dengan sir. Dilakukan dengan sir. Meskipun ada sebagian madhab yang mengatakan ya dijaharkan. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, kalau siang, kalau gerhana matahari ya sir. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, kaitannya dengan sir dan jahar itu tidak sampai membatalkan sholat. Allah alam. Ya. Kalau sih bacanya kayak Al-Baqarah yang melawan Indonesia itu kan gimana? Ya dibaca. Kalau makmumnya Ya nunggu, ngikuti imamnya. Kalau makmumnya sama-sama ngerti kan mereka juga baca Al-Baqarah. kalau misalnya nggak apa, diem aja nggak apa. Nggak apa-apa. Atau baca Qul huwallah diulang-ulang terus sampai imamnya ruko. Iya memang. Hafalnya apa itu yang dibaca. Hafalnya apa itu yang dibaca. Dan sholat gerhana, sebentar. Dan sholat gerhana tidak harus dikerjakan dengan berjamaah. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi memang ditekankan dengan berjamaah. Kaitannya dengan perempuan kalau dia khawatirkan akan timbul fitnah kan, dia sudah nggak pakai parfum, dia sudah pakai cadar, tapi orang-orang itu ketika melihat matanya itu langsung tergoda. Nah, maka dia lebih aman di rumah, sholat gerhana sendiri, tidak berjamaah. Nah, kalau ada beberapa perempuan yang seperti itu kemudian ngumpul di satu tempat, mereka berjamaah sendiri di rumah tidak masalah. Tapi tidak ada khutbahnya, tidak disunahkan ada khutbahnya. Apa nih? Iya, sholat fardu. Sholat fardu. Ketika kondisi perang, masuk waktu sholat maghrib misalkan, atau masuk waktu sholat asar, harus sholat kan, padahal posisi sedang perang. Nah, maka cara pelaksanaannya seperti ini. Cara pelaksanaannya seperti ini. Dan ini menjadi satu harusnya menjadi satu faedah dan hikmah untuk kita. Bahkan ketika kondisi perang pun sholat itu masih sampai seperti itu, dibuatkan oleh syariat tata cara khusus supaya apa? Walaupun dalam kondisi perang tetap mengerjakan sholat, Makanya memang tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan sholat. Kakiku patah tat, apalagi cuma patah, buntung aja masih tetap wajib sholat. Tangan saya gatel tat, gatel. Tanganmu ditebas saja masih tetap wajib sholat. Allah alam. Ada lagi? Betul? Apa saja? Apa itu? Ketika sholat khauf? Ya 3. Kalau sholat asar itu 4. Nah tinggal kalau ini kan contohnya 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 1 rakaat 1 rakaat. Nah kalau seperti duhur misalkan, ya berarti dibagi 2 rakaat 2 rakaat. Kalau sholat maghrib berarti 2 rakaat 1 rakaat. Gambaran yang tadi itu kan 1 rakaat 1 rakaat. Nah, tinggal dibagi 2 atau 2-1.
Tidak boleh dikosor tat. Ya tinggal posisi perangnya itu dalam posisi musafir atau mukim. Kalau mukim ya enggak. Karena ada pasukan yang datang ke medan perang itu di sana sampai 1 bulan, sampai 20 hari. Itu jelas sudah mukim, bukan lagi musafir. Allah alam. Gitu ya, Zek? Boleh dijamin. Gimana? Ya itu tadi, kalau dia statusnya sudah mukim tidak boleh. Kalau masih musafir boleh dijamak. Dan musafir, sekali lagi, musafir itu batasnya maksimal 4 hari. Dimulai dari maghribnya. Kita perjalanan hari Rabu sampai pada asar, maka dihitung dari Rabu maghrib 4 hari ke depan. Allah alam. Apa, Mar? Loh, kenapa, Mar? Sudah? Nah, sudah. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Kalau cukup ya sudah. Jaga diri, sehat-sehat semuanya. Kabarnya kok sudah pada merencanakan baju wisuda. Baju wisudinya siap, ya antum juga harus siap wisuda. Bajunya siap tapi orangnya nggak siap wisuda, itu kebalik. Bajunya siap ya orangnya juga harus siap wisuda gitu. Karena wisuda itu tidak hanya sekedar naik panggung, baca ikrar, pakai seragam, turun, kemudian diposting jadikan status. Kan kalau kita masih memaknai wisudanya sekedar itu, ya berarti kita masih sama seperti anak-anak TK yang wisuda, anak-anak SD yang wisuda. Wisuda bagi mereka hanya sekedar itu kan, ya maju pakai seragam, foto, seneng-seneng nanti dapat apa, toga atau apa itu kan. Kita harus memaknai wisuda lebih daripada itu. Allah nabi swab. Nah tatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.